Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa putramu adalah gembala yang baik, yang memelihara, menjaga, memberi inspirasi dan mendorong, membentuk, memformat kami seperti dirinya sendiri. Bantu kami ya Bapak untuk berusaha mencapai cita-cita itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan hari aksi panggilan. Dan bacaan bicara tentang apa? Tentang gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, memelihara, menjaga, membentuk, memberi inspirasi kepada kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadi memberi inspirasi kepada kita untuk hidup dalam kekudusan. Dan itulah peran gembala yang baik. Dan gembala yang baik bukan hanya untuk para uskup, untuk paus, uskup, kardinal, para romo, para katekis, tidak. Gembala yang baik adalah Anda sendiri sebagai bapak, sebagai ibu. Yang memberi inspirasi kepada anak-anak kita, kepada guru, kepada orang tua lah. Memberi inspirasi kepada kita, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan gairah, menunjukkan inspirasi akan hidup mereka, akan tujuan diri mereka untuk tidak hanya mencapai cita-cita yang tinggi, yang luhur, mulia, dan itu benar. Tapi lebih daripada itu, Yesus memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Profesi, dokter, insinyur, tentara itu profesi. Tetapi lebih daripada itu, yaitu melakukan kehendak Bapa, membahagiakan. Ya, kita tidak cukup hanya mendapatkan harta, uang, tahta, dan itu tidak akan memberikan kedamaian kekal kepada kita, memberikan kebahagiaan. Ya, tetapi yang memberikan kebahagiaan itu adalah Kristus, yang mendorong kita, membimbing kita, menuntun kita, membentuk kita, dan memberi inspirasi bahwa hidup itu bukan hanya di dunia ini, tetapi ada sesuatu yang bahagia kekal di surga. Dan itu membutuhkan suatu korban, membutuhkan suatu mati raga, membutuhkan suatu usaha kuat, jatuh dan bangun. Dan itulah kita sebagai bapak dan ibu. Ya, supaya anak-anak kita mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar mencapai cita-cita. Meskipun demikian, haruslah sebagai bapak ibu kita memberi inspirasi pada dua sisi ini. Bahwa kita harus sukses dalam hidup, bahwa kita harus berjuang dalam hidup, bahwa kita harus juga mencapai cita-cita bukan hanya kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan surgawi. Dan itulah peran menjadi seorang gembala, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Sebagai contoh kecil, saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang mengirimkan WA dari anaknya yang berada di Jawa, ya, bahwa dia akan lulusan SMK, dia akan pergi bekerja di mana? Di Taiwan. Dan menarik sekali saudara. Bagus sekali bahwa anak perempuan ini yang baru lulus SMK, lulus SMA lah, bercita-cita ingin sekolah ke luar negeri. Ya, dan yang dia pilih adalah Taiwan. Dan menariknya kenapa dia bercita-cita kuat untuk bekerja di Taiwan. Karena ketika dia masih kecil, orang tuanya memberikan inspirasi kepada anak ini loh, nak, dengan gambar, dengan lukisan. Mungkin pada waktu itu belum ada HP, mungkin ada HP sedikit lah, tapi katakanlah diiming-imingi, dijanjikan, diberikan suatu cita-cita ke depan yang tinggi, yang luhur dan mulia. Coba Anda bayangkan. Dan itu tertanam dalam hatinya ketika anak SMK ini menulis surat itu dalam bahasa Inggris. Coba lihat. Dan bagus sekali. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Anak SMK. Ya. Nah, itu terjadi karena orang tua memberi inspirasi. Itulah peran kita sebagai seorang gembala. Ya. Inspirasi kepada anak-anak kita yang masih kecil. Dan inspirasi itu tertanam dalam hatinya. Dan itu mendorong orang dia untuk bekerja, untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Dan Anda tahu, ketika SMK ini dia menjadi influencer di dalam
di dalam media sosial, dan dia dapat uang hanya seperti mempromosikan suatu produk-produk tertentu, produk pakaian, dan dia mendapatkan uang karena itu. Dan itulah dia mendapat uang sekolah, uang jajan dari tugasnya itu. Nah, coba perhatikan saudara. Tuhan menanamkan itu juga dalam diri kita. Menanamkan roh untuk menjadi lebih baik, roh untuk menjadi lebih suci, roh untuk menjadi lebih tulus, roh untuk membuat kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang tatak, yang ya itu. Nah, itulah yang harus kita berikan sebagai seorang gembala. Ya. Supaya orang-orang yang kita katakanlah terutama anak-anak kita, terutama orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, mungkin lingkungan kita, mungkin paroki kita, memberi inspirasi. Dan inspirasi itu adalah Roh Kudus. Roh yang mengajak, menggerakkan, membangun, menguatkan kita semua. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Anda yang terlibat dalam dunia formasi, ya Bapak Ibu, kemudian di sekolah, di katekese, di mana-mana, berilah inspirasi. Tetapi Anda juga harus memberi inspirasi, harus diinspirasi oleh Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan gembala yang mencintai domba-dombanya, yang memberikan segala sesuatu kepada domba-dombanya karena dia dekat dengan Bapa. Ya. Hampir tidak mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai, kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang yang sehat, orang yang baik, orang berdosa pun. Kita memberi inspirasi, mendorong mereka dengan Roh Kudus, membangun, membangkitkan, menjaga. Nah, inilah Roh Kudus, roh karya yang ada dalam diri kita. Karena itulah kita tidak boleh puas dengan apa yang ada padaku. Kita belajar dari mulut kita, dari pikiran kita. Kita mohon Tuhan, kita bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, memberikan Roh Kudus kepada anak kita. Dan itulah peran dari seorang gembala. Ya, kita juga semua adalah gembala. Ya, yang asalkan kita memberikan dorongan, kekuatan untuk bangun, untuk memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Semoga di hari gembala ini, tentu saja hari panggilan ini, tentu saja yang paling penting adalah, yang paling utama juga adalah mendorong anak kita untuk menjadi imam, atau cucu kita untuk menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati, karena disitulah gereja tumbuh dan berkembang, membagikan sesuatu yang berharga kepada setiap orang, kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.